bola. Ya, pagelaran Piala Eropa sudah dimulai. Dari yang sebelumnya akan berjalan tahun lalu, ya, namun karena pandemi segala macam digeser ke tahun 2021 sehingga jadwal pun menjadi padat. Mulai dari liga yang dipercepat, belum gilanya UEFA masukin Nation League lagi yang menambah jadwal beban pemain. Ditambah sekarang ya walaupun prestisnya Euro 4 tahun sekali, cuman di sini gua melihat bahwa para pemain ini cukup antusias juga untuk menyambut Euro, terlepas dari mereka ini kelelahan karena hampir kalau nggak salah setahun ya nggak ada libur sejak musim dipercepat, alias dari yang sebelumnya biasa normal ya. Kalau normal kan berjalan patokannya final Liga Champions aja biasa main bulan Juni minggu pertama, cuman karena mau ada Euro dipercepat hingga minggu terakhir bulan Mei. Nah, di sini gue mau melihat, dan sebenarnya ini baru berjalan satu match ya antara Turki lawan Italia sebagai partai pembuka, yes, partai opening match lah di pagelaran Euro kali ini dengan skor 3-0. Dan gue nggak mau bahas skor karena percuma. Lu bahas skor, lu mau banggain Turki dari segi apa? Karena baik dari segala segi kualitas individu, kualitas taktik, cara bermain, Turki ini gak jauh beda dengan tim-tim level 2 kelas Eropa lah. Sedangkan Italia kan masuk kategori 1 ya. Italia menang 3-0 dari yang seharusnya mereka bisa menang 5-0. Dan kalau gue bilang di sini Italia mutlak menang karena yang pertama mereka bermain ini agak berbeda dari seperti yang kita lihat sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kita lihat kan Italia terkenal dengan catenaccio-nya, alias lini bertahan mereka ini kuat dengan mengandalkan luas lebar lapangan, mereka ngincar counter. Cuman ketika melawan Turki ini, alias setelah dipegang oleh Mancini, Italia ini nggak mengandalkan 1, 2, 3 pemain, tapi mengandalkan 11 pemain. Ya, termasuk kiper juga di sini, alias mereka ini benar-benar membangun permainan dari belakang, gak cuma mengandalkan dari segi sayap, dari segi lini tengah. Sekarang semuanya ini bermain, kelihatan banget. Sekarang kita lihat juga Italia ini bermainnya kayak gimana. Ya, gue nggak mau bahas cetak gol karena lo orang udah pasti tahu juga kan siapa yang cetak gol, bla 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 segala macam. Nah, di sini kita lihat juga Italia mainnya dengan formasi apa? Formasi 4-3-3, di mana di lini tengah Jorginho dengan Barella memainkan perannya ini cukup bagus, di mana Jorginho-nya agak mundur sebagai DM, alias kalau misalkan kalian lihat ya, ini sudah bertahun-tahun Jorginho memainkan peranan ini karena yang pertama dia bisa DM-nya bagus, distribusi bolanya juga bagus, alias Italia ini beruntung punya pemain komplit kayak begini. Tambah mereka punya Barella, gelandang box to box yang sudah 2-3 tahun terakhir dia memainkan peranan ini di bawah Conte. Nah, lu tahu sendiri kualitas fisik pemain kalau diasuh Conte oleh kayak gimana kan, bermain Spartan, militan. Inilah yang ditunjukkan ketika dia membela timnas. Nah, cuman di sini yang gue mau soroti ya dari sisi sayap kanan, di mana di sini Italia ini nggak punya pemain yang bagus di sisi ini. Berardi mainnya nggak layak masuk timnas, hancur banget mainnya. Bernardeschi apalagi lebih parah lagi. Jadi alias inilah kalau gue bilang satu-satunya lini kelemahan Italia di Euro ini adalah mereka nggak punya sayap kanan yang bagus, karena pemain kayak Bernardeschi, kayak Berardi ini lebih banyak kocek-kocek nggak jelas. Alias ketika lu punya space, yang lu harus lakukan apa? Lu nggak harus gocek. Beda ceritanya kalau lu udah masuk ke penalti. Sedangkan yang dua pemain ini tunjukkan adalah dia gocek-gocek ketika masuk, baru bola masuk setengah lapangan, alias lu masih ada jarak setengah lapangan lagi yang lu harus bisa lakukan untuk penetrasi ke kotak penalti. Tapi dua pemain ini
gocek-gocek nggak jelas, tengah kotak penalti alias bolanya kerebut. Nah inilah yang kalau gue bilang titik lemahnya Italia di musim ini yang seharusnya dibenahi oleh Mancini ya. Mungkin kalau gue bilang ya, kalau kita lihat dari sisi pemain, feeling gue si siapa Mancini ini kan kekeh ya, alias gue nggak mau terlalu banyak perubahan kalau permainannya udah bagus. Cuman kalau gue bilang, hey, lu jangan terlalu puas dulu, lawan lu ini cuma Turki yang ketinggalan 3-0 aja mereka tetap main bertahan. Beda cerita kalau misalkan lu ketemu pemain tim yang punya kualitas individu bagus, punya alur bolanya jelas, punya taktik yang lebih ngalir. Itali gue bilang akan kesulitan kalau misalkan ketemu tim yang seperti itu ya. Cuman ini partai perdana, nggak bisa jadikan patokan. Mari kita saksikan match berikutnya. Oke, sekian dulu.